Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Aktivis 98 yang pernah diburu dan diculik, sebagian dari mereka berakhir dengan tragis. Namun sebagian lagi malah memiliki nasib yang baik. Ironisnya, kini aktivis 98 berbalik arah dan bergabung dengan orang yang pernah memburu mereka dulu. Berikut 5 aktivis 98 yang bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Number 1. Agus Jabo. Maaf Pak Agus, dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu atas perintah. Agus Jabo Priyono. Agus Jabo Priyono merupakan salah satu aktivis yang terlibat menggalang aksi protes dalam gerakan reformasi 1998 yang berhasil melengsarkan Soeharto. Agus Jabo memulai perjalanan di dunia pergerakan dengan menjadi kader pelajar Islam Indonesia. Agus Jabo tercatat sebagai mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Pada 1996, Agus Jabo bersama kawan-kawan seperjuangan, mahasiswa, dan aktivis dari berbagai kelompok mendirikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang bertujuan menentang pemerintahan otoriter Soeharto. Dan Agus Jabo diangkat sebagai ketua umum. Setelah Presiden Soeharto lengser, PRD untuk pertama kalinya ikut dalam pemilu di tahun 1999, namun gagal. Di tahun 2021, Agus Jabo mendirikan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima dan menjadi ketua umum. Ketika Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden pada Pilpres 2024, Agus Jabo malah bergabung dengan orang yang pernah memburunya. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo memberikan posisi Wakil Menteri Sosial kepada Agus Jabo Priyono. Number 2. Saudara Budiman Jatmiko. Wah. Ini juga, sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko tercatat sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan ia aktif dalam gerakan mahasiswa pro-demokrat di awal tahun 90-an hingga 1998. Ia bersama Agus Jabo dan aktivis lainnya mendirikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang bertujuan untuk menentang kepemimpinan otoriter Soeharto. Pada tahun 1996, Budiman Sujatmiko ditangkap oleh sejumlah tentara dan diadili hingga divonis 13 tahun penjara karena dituduh sebagai dalang kerusuhan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Namun pada tahun 1999, Presiden Gus Dur memberikan amnesti pada Budiman Sujatmiko hingga ia hanya menjalani masa hukuman selama 3,5 tahun saja. Pada tahun 2004, Budiman Sujatmiko bergabung ke Partai PDIP hingga ia berhasil menjadi anggota DPR RI selama 2 periode 2009 hingga 2019. Saat Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden pada Pilpres 2024, Budiman Sujatmiko terang-terangan mendukung orang yang pernah memburunya. Akibatnya, ia dipecat dari PDIP tertanggal 24 Agustus 2023. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo memberikan posisi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan kepada Budiman Sujatmiko. Number 3. Nejar Patria. Nejar Patria tercatat sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan ia aktif dalam gerakan mahasiswa pro-demokrat di awal tahun 1990-an hingga reformasi di tahun 1998. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID. 13 Maret 1998, Nejar Patria bersama teman sekamarnya, Aan, diculik oleh sejumlah tentara di tempat kosnya di daerah Klender. Selama dalam penahanan, ia mengalami berbagai penyiksaan yang membuatnya hampir mati. Beruntungnya, salah satu pejuang hak asasi manusia, Munir, berhasil membebaskannya pada Juli 1998. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia menjadi wartawan Tempo selama 9 tahun. Di tahun 2020, ia diangkat menjadi Direktur Kelembagaan
PT Pos Indonesia. Di tahun 2023, oleh Presiden Jokowi, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Informasi dan Komunikasi. Ketika Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden pada Pilpres 2024, Nejar Patria malah bergabung dengan orang yang pernah memburunya. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo memberikan posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital kepada Nejar Patria. Number 4. Mugianto Sipin. Mugianto Sipin aktif dalam gerakan mahasiswa pro-demokrat di awal tahun 1990-an. Ia bergabung dengan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID. Ia adalah aktivis yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia, di mana ia menyuarakan pembebasan Budiman Sujatmiko dan Dita Indasari yang ditangkap oleh tentara. 13 Maret 1998, ia diculik oleh sejumlah tentara di Rusun Klender dan dibawa ke markas Kopassus Cijantung oleh tim Mawar. Selama penculikan, Mugianto disiksa dan diinterogasi terkait aktivitas mereka yang berusaha menurunkan Soeharto. Ia disiksa di ruang yang sama bersama Nejar Patria dan Aan. Pada 6 Juni 1998, ia dibebaskan oleh pejuang hak asasi manusia Munir. Setelah itu, ia menjadi ketua organisasi Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia atau IKHI tahun 2008 hingga 2014. Ketika Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden pada Pilpres 2024, Mugianto malah bergabung dengan orang yang pernah memburunya. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo memberikan posisi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia kepada Mugianto Sipin. Number 5. Faisal Rija. Faisal Rija adalah seorang santri dan juga aktivis yang ikut serta dalam gerakan mahasiswa pro-demokrat di awal tahun 90-an. Ia bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD dan sempat menjadi ketua PRD untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pemilu. Pada 12 Maret 1998, Faisal Rija diculik oleh sejumlah tentara yang bernama Tim Mawar. Ia diinterogasi dan disiksa sehubungan dengan aktivitasnya di pergerakan. Ia dikurung bersama dengan aktivis lainnya, Pius Lustri Brangi, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Hermawan Hendrawan, dan Yani Apri. Setelah Soeharto lengser, ia dibebaskan dan dikembalikan ke rumah orang tuanya di Probolinggo. Setelah itu, ia aktif di dunia perpolitikan dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2018 hingga 2024. Ketika Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden pada Pilpres 2024, Faisal Rija malah bergabung dengan orang yang pernah memburunya. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo memberikan posisi Wakil Menteri Perindustrian kepada Faisal Rija.